Bab 518. Negosiasi. Keesokan harinya, sebelum fajar, Harley Ye dibangunkan. Karena keluarga Sukota Chungkyu datang, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengar berita itu. Dia hanya menghubungi mereka kemarin dan dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan berita hari ini. Namun, setelah memikirkannya, Harley Ye lega. Mungkin keluarga Su benar-benar terpojok oleh keluarga yang Gunung Yuncang dan Istana Haus Darah. Dia awalnya bermaksud untuk membentuk aliansi dengan Sekte Yan Huang, tetapi sekarang Sekte Yan Huang telah bergabung juga. Tentu saja mereka tidak bisa menolak. Setelah berbelok beberapa sudut kecil, Harley Ye berjalan ke paviliun. Ketika melihat, dia melihat sesosok dan tubuh setengah baya mengenakan jubah ungu. Sosok itu secara alami adalah Desti Su. Adapun pemuda berjubah ungu, tak perlu dikatakan bahwa itu adalah paman buyut ketiga Desti Su dari keluarga Su yang diselamatkan Harley Ye, bernama Starlin Su. Melihat Harley Ye masuk, Starlin Su buru-buru berdiri dan memberi hormat kepada Harley Ye. Master Yan Huang, aku berterima kasih atas penyelamatan hari itu. Senior terlalu serius. Harley Ye melambaikan tangannya dengan ringan, lalu menatap Desti Su, terbatuk-batuk, menyentuh ujung hidungnya dan menyeringai, Nona Su, kamu di sini juga. Ya. Pipi Desti Su tak bisa menahan merona. Seolah memikirkan pemandangan di danau hari itu, tubuhnya hampir sepenuhnya terlihat oleh Harley Ye. Namun memikirkannya kali ini, Desti Su merasa sedikit beruntung, karena jika tidak bertemu Harley Ye hari itu, paman buyut ketiganya tidak akan terselamatkan dan keluarga Su mereka. Justru karena Harley Ye juga memprovokasi banyak master keluarga yang hingga mengejar untuk membunuhnya sehingga bertahan dari krisis. Selama ini, Harley Ye tampaknya menjadi bintang keberuntungan yang ditakdirkan untuk keluarga Su mereka. Di samping, Starlin Su melihat dialog aneh antara Harley Ye dan Desti Su dan mau tak mau menggaruk kepalanya, bertanya-tanya apakah dia akan mencekik Harley Ye di tempat jika dia tahu apa yang terjadi pada Harley Ye dan Desti Su hari itu. Harley Ye juga merasakan suasana yang memalukan. Jadi dia buru-buru mengganti topik pembicaraan, memandang Desti Su dan Starlin Su dan berkata, Senior Su, Nona Su, mari kita bicara tentang basa-basi nanti. Mari kita bicara tentang bisnis dulu. Berbicara tentang bisnis, ekspresi Starlin Su dan Desti Su tiba-tiba menjadi serius, karena hal berikutnya yang akan dibicarakan adalah tentang situasi keluarga Su mereka di masa depan. Di paviliun, ada keheningan singkat. Harley Ye juga tidak terburu-buru, karena yang lebih cemas darinya adalah keluarga Su. Benar saja, setelah beberapa saat, Starlin Su lah yang pertama kali memecah keheningan, menatap Harley Ye dan berkata dengan tegas, keluarga Su kami dapat bergabung dengan Sekte Yan Huang. Harley Ye tersenyum, tetapi tidak terburu-buru untuk menunjukkan kegembiraan, karena dia tahu bahwa keluarga Su pasti memiliki persyaratan, jika tidak akan setuju begitu saja. Bagaimana dengan syaratnya? Harley Ye tersenyum pada Starlin Su. Starlin Su menarik napas dalam-dalam, bantu keluarga Su, bunuh keluarga yang Gunung Yuncang. Setelah mengatakan itu, paviliun itu terdiam lagi. Setelah Starlin Su mengatakannya, dia melirik Harley Ye dengan gugup, termasuk Desti Su, yang ada di sampingnya, berdetak jantung kecilnya, membunuh keluarga yang tidak sesederhana itu. Atau dapat dikatakan bahwa kondisi mereka agak terlalu kuat, karena begitu perang dimulai, tidak hanya keluarga Su, Sekte Yan Huang, tetapi juga Istana Haus Darah dan banyak kekuatan tersembunyi yang dapat berpartisipasi dalam perang. Jadi menarik satu rambut akan menggerakkan seluruh tubuh, terburu-buru pergi berperang maka konsekuensinya tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Senior, kamu terlalu menyusahkan orang.
Harley Ye menyesap tehnya dan berkata dengan santai, keluarga Su tahu lebih banyak tentang kekuatan keluarga yang daripada sekte Yan Huang. Jika hanya ada satu keluarga yang, maka tentu saja tidak masalah. Tetapi kamu dan aku sama-sama tahu bahwa begitu perang dimulai, bukan hanya keluarga yang, mungkin setengah dari pasukan dinasti Dacu akan terlibat. Tapi itulah syarat mutlak keluarga suku. Tidak tahu siapa yang memberi Desti Su keberanian untuk mengatakannya. Mungkin, dia juga mengatakannya dengan berani, karena kata-katanya mungkin akan mengakhiri negosiasi. Karena ini adalah negosiasi, itu tidak akan menunjukkan kasih sayang. Ini masalah posisi. Kali ini, Starling Su gugup. Awalnya, mereka datang dengan misi. Jika ini bukan hal yang baik dan pembicaraan gagal, maka situasi yang dihadapi keluarga Su akan menjadi lebih buruk. Di paviliun, suasana menjadi sangat sunyi lagi dan bahkan sebuah jarum jatuh ke tanah dapat terdengar dengan jelas. Setelah waktu yang lama, Harley Ye memutar cincin suancang di jarinya dan berkata sambil tersenyum panjang, "Aku setuju dengan persyaratan kalian." Meski kalimat ini sangat seru, Starling Su dan Desti Su tidak sebahagia yang mereka bayangkan, karena mereka tahu Harley Ye juga akan memiliki kondisinya. Sekte Yan Huang dapat membantu keluarga Su untuk menghancurkan keluarga Yang, tetapi tidak sekarang. Setelah keheningan, Harley Ye menyesap teh lagi dan berkata, "Kalian berdua harus menyadari situasi Sekte Yan Huang saat ini. Meskipun Sekte Ren Huang telah bergabung, tetapi masih ada kekuatan seperti Tian Huang, Di Huang, Xuan Huang dan Istana Haus Darah yang mengincar kami dan dengan tergesa-gesa memulai perang dengan keluarga Yang, tidak lain hanya mencari masalah sendiri. Aku ingin tahu apakah Master Yan Huang dapat memberi aku tenggat waktu." Mendengar ini, Harley Ye mengangkat 3 jari dengan rapi dan berkata, 3 tahun. Sejak keluarga Su kamu bergabung menjadi Sekte Yan Huang, dalam 3 tahun, Sekte Yan Huang pasti akan menepati janji dan mengirim pasukan untuk menghancurkan keluarga Yang. Aku tidak tahu apakah ini memungkinkan. Deal. Tak disangka, kali ini Starling Su dan Desti Su jauh lebih senang dari yang diharapkan, bahkan kata-kata yang mereka ucapkan pun serempak. Jadi, bisakah kita membicarakan detailnya? Harley Ye tersenyum kecil. Tentu saja. Pertama, seluruh keluarga Su harus pindah ke gunung spiritual Sekte Yan Huang. Lagi pula, kekuatan Sekte Yan Huang tidak cukup stabil. Karena keluarga Su ingin bergabung dengan Sekte Yan Huang, lebih baik tetap bersama. Belum terlambat bagi kita untuk melawan ketika kita sudah kuat. Kedua, keluarga Su harus menyumbangkan semua kekuatan mistik dalam keluarga dan memasukkannya ke dalam paviliun Taman Pustaka Sekte Yan Huang. Dengan demikian, Sekte Yan Huang tidak akan pelit. Di paviliun Taman Pustaka, ada juga metode rahasia Sekte Yan Huang kami. Orang-orang keluarga Su dapat menonton sesuka hati. Ketiga, keluarga Su bergabung dengan Sekte Yan Huang dan merupakan anggota Sekte Yan Huang. Karena adalah anggota Sekte Yan Huang, maka harus benar-benar mematuhi perintah Sekte Yan Huang. Aku sebagai Master Yan Huang akan memperlakukan dengan sama. Ini tidak perlu kalian khawatir, pada saat itu, perkumpulan tetua akan didirikan dan orang-orang keluarga Su akan menempati sejumlah kuota tertentu. Keempat, kelima, keenam. Harley Ye mengatakan 6 hal dalam satu napas, mengatakan semua yang harus dikatakan dan mengatakan semua yang tidak boleh dikatakan. Setelah selesai berbicara, Harley Ye memandang Desti Su dan Starling Su dan tersenyum, "Kalian berdua masih ada pendapat?" Menurut apa yang dikatakan Master Yan Huang, keluarga Su kami setuju semuanya. Mereka berdua tertawa. Hari ini, keluarga Su mereka adalah sumber masalah dan hampir tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung keluarga Yang dan Istana Haus Darah untuk membentuk aliansi dengan mereka.
tetapi Sekte Yan Huang telah memberi mereka harapan besar dan kondisi negosiasi juga benar-benar dalam kisaran yang mereka mampu terima, jadi itu adalah kesepakatan yang bagus. Selanjutnya, kedua belah pihak berbicara tentang banyak detail, meskipun pendapat mereka berbeda, pada dasarnya tidak bermasalah. Negosiasi berjalan dengan baik, Desti Su dan Starling Su pergi dengan wajah berseri-seri. Setelah mereka berdua pergi, Harley Ye berjalan keluar dari paviliun dengan mengelur dahi. Menegosiasikan hal-hal ini benar-benar menegangkan dan emosional, itu benar-benar bukan pekerjaan yang menyenangkan. Sepertinya diskusi berhasil. Cantika maju ke depan, menatap Harley Ye dengan penuh minat. Tidak masalah. Harley Ye menggelengkan kepalanya, lalu menatap Cantika dan bertanya, "Sudahkah kamu memilah informasi tentang Sekte Hang Yue?" "Mungkin butuh beberapa hari." Cantika menggelengkan kepalanya. Karena diserang Istana Haus Darah terakhir kali, jaringan intelijen Sekte Ren Huang mengalami pukulan telak. Butuh waktu untuk pulih. Mengerti, mengerti. Aku punya kabar baik dan kabar buruk di sini, mana yang ingin kamu dengar lebih dulu? Mendengar ini, Harley Ye mengangkat alisnya tanpa sadar, menatap Cantika dari atas ke bawah dengan nada aneh dan menghela nafas. "Master suci Sekte Ren Huang kita, kapan belajar membuat orang lain penasaran? Itu tidak seperti karaktermu. Apakah kamu mau mendengarnya?" Cantika memelototi Harley Ye dengan galak. "Dengar, tentu saja. Baiklah, katakan kabar buruknya dulu," kata Harley Ye setelah berpikir sejenak. "Kabar buruknya adalah Sekte Xuan Huang telah membentuk aliansi dengan Istana Haus Darah," kata Cantika santai. Mendengar ini, Harley Ye mengerutkan kening dengan tajam. Ini benar-benar bukan kabar baik. Sekte Xuan Huang sudah cukup sulit untuk dihadapi. Jika bersekutu dengan Istana Haus Darah, jika ingin menyatukan Sekte Yan Huang, maka kesulitannya lebih besar. "Sepertinya kakak seperguruan kamu ini memutuskan untuk bertarung dengan kita sampai akhir," kata Harley Ye. Masih ada kilatan dingin di matanya, tetapi itu hanya berkedip sebentar sebelum bersembunyi. Dia menatap Cantika dan bertanya, "Sekarang, ceritakan kabar baik kamu." "Kabar baiknya adalah keluarga bangsawan Sekte Langit setuju untuk bersekutu dengan Sekte Yan Huang." Cantika tersenyum lembut. Juga, utusan yang dikirim oleh Sekte Yan Huang mengungkapkan bahwa keluarga bangsawan Sekte Langit bukan hanya membentuk aliansi. Jika negosiasi dianggap harmonis, bukan tidak mungkin untuk bergabung dengan Sekte Yan Huang. Kabar baik ini memang jauh lebih kuat dari kabar buruk itu. Harley Ye tersenyum cerah. Kekuatan keluarga bangsawan Sekte Langit jauh lebih kuat dari keluarga Su. Hanya leluhur Sekte Langit Charlie Chu saja, cukup bagi kita untuk memenangkannya dengan harga apa saja, dan jika keluarga bangsawan Sekte Langit bergabung, Sekte Yan Huang akan lebih kuat. Saat itu, keluarga bangsawan Sekte Langit akan mengiring seseorang untuk bernegosiasi. Saat itu tergantung padamu. Melihat Harley Ye yang begitu bersemangat, Cantika mengatakan sesuatu dengan santai, lalu berbalik dan menghilang. Brengsek. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Banyak orang Sekte Yan Huang yang sangat pandai bicara, "Kenapa aku lagi?" Hanya saja teriakannya tidak mendapat tanggapan. Sialan. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya dengan keras. Negosiasi dengan keluarga Su sudah membuatnya pusing, belum lagi keluarga bangsawan Sekte Langit. Ketahuilah, keluarga bangsawan Sekte Langit tidak sama dengan keluarga Su. Mereka tirani. Bahkan jika tidak ada aliansi Sekte Yan Huang, mereka tidak takut dengan Istana Haus Darah. Dengan kata lain, negosiasi yang akan datang ini jauh lebih sulit daripada negosiasi keluarga Su. Bersambung.